kita cerita sama Ibunya Rani. Ada kabar apa, Mas? Ya gini Bu, jadi kan semalam itu kan Ibu berantem sama Rani ya kan? Iya, terus Rani pergi sama orang. Oke, dia dijemput di ujung sana Bu. Dan kita ikutin Bu. Kita lihat. Rani itu pergi ke rumahnya orang pinter. Dan kita juga cerita sama Ibu kalau rumah itu benar-benar aneh dan angker. Bener? Iya, kemarin Iya. sih kita ngikutin itu. Iya, dan dari situ mereka pergi ke satu rumah dan ternyata itu kayaknya diduga itu rumahnya Sidik Bu. Jadi anak saya tinggal di sana, Mas? Yang nggak tahu, ini kan Kita belum masih diduga. nggak ngerti, Tapi karena yang kita baru anehnya, tahu. Bu, kita kemarin nanya ke tetangga-tetangga sebelah situ. Kita tanya, ini rumah Sidik atau bukan? Mereka tuh pada kayak Takut gitu. ketakutan, kayak nggak mau Ikut campur sama urusan kayak gini ya. Tolongin anak saya. Iya, iya. Ya udah sekarang kita ke sana aja ya. Ya. Bener, Mas? Ayo. Bener ya? Udah agak sore soalnya. Ya udah. Oke Bu, jadi ini kita udah sampai ini rumahnya Sidik Bu. Iya. Dan menurut informasi yang kita dapat, Sidik ini ternyata buka praktek Bu. Iya, buka praktek kayak konsultasi spiritual apa-apa kita nggak tahu nih Bu. Kalau memang benar itu adalah rumah orang pintar dan Sidik adalah orang pintarnya, kita mencoba ngetes. Kita siapkan penggoda yang cantik untuk berpura-pura menjadi pasien datang ke rumah tersebut. Bener. Sampai di rumah tersebut banyak orang karena suasananya juga belum terlalu malam. Nanti penggoda itu akan ditemani pura-pura dengan ajudan atau supir bapaknya. Supaya Dia akan kamera. jadi anak pejabat, Hah? ya kan? Ajudan itu akan bawa kamera yang akan ditutupin jaket. Oke, supaya Jadi aman kamera jadi bisa ya. masuk ke dalam. Oke. Ya, kita akan bisa pantau dari sini Bu. Di dalam ada anak saya kok. Nah, kita nggak tahu. Ya kita akan cari tahu, Ibu tenang aja. Makanya ya tadi dibilang untuk penggoda itu kita kirim ke dalam. Terjadi lagi, juga saya pernah kayak gitu. Tapi saya sih nggak percaya, tapi yang terjadi di rumah saya itu banyak yang aneh. Di atas rumah itu saya suka ada bunyi-bunyi yang aneh. Kadang-kadang seperti bola api. Kalau gue sih, nggak tahu. Ini feeling gue ya. Gue percaya kalau Sidik ini cuma modus doang. Oh, menurut lu gitu. Dia cuma pura-pura jadi orang pintar, pura-pura jadi paranormal, biar ngurusin cewek-cewek. Sekarang gini aja deh. Oke, penggoda kita udah siap, kamera ada yang masuk ya? Oke, kita lihat aja dari sini. Kita menyuruh penggoda untuk masuk bersama seorang ajudan ceritanya. Padahal ajudan itu adalah kameramen. Kameramen kita yang bawa kamera tapi disembunyiin jaket. Isi, Mas. Oke, dia udah masuk ke dalam, dia udah giliran. Oke, kita nunggu lama juga, lumayan lama ya. Antri ya. Tapi karena penggoda kita cantik, akhirnya kita duduluin, dimasukin. Itu siapa? Itu ajudan saya, Mas. Boleh dari dalam keluar. Sorry ya, nggak bisa, Mas. Dia harus ngawal saya. Itu pesan dari papa saya. Oke, dia percaya. Nanti ini nggak pinter-pinter banget kan? Tapi beberapa kali Sidik menengok ke arah kameramen kita. Dia kayaknya sedikit curiga. 1 kali, 2 kali dia ngelirik. Saya jadi berpikir, dia sadar nggak itu ada kamera? Boleh. Di sini. Dia asal pakai handphone sama pakai sarung. Matanya ditutup. Oke. Namun ajudannya itu nggak boleh dengar, nggak boleh lihat. Dikasih handphone, ditutup matanya. Penggoda kita pun berpura-pura berkonsultasi ceritanya soal jodoh dan pacar. Jadi kamu sih ada masalah apa? Jadi gini, Mas. Sebenarnya sebelumnya saya tuh udah punya pacar. Kita pacaran udah lama. Pacar saya tuh janji untuk nikahin saya, Mas. Tapi belakangan ini dia nggak ada kabar. Terus tahu-tahu saya malah dapat kabar pacar saya malah nikah sama sahabat saya. Dan ternyata setelah kameramen kita yang mengaku ajudan ditutup kupingnya dan matanya ditutup, dia melakukan gobalan-gobalan yang lebih parah. Muka penggoda kita dipegang-pegang. Kok Mas pegang-pegang saya? Ini adalah buat penyembuhan maksudnya kamu. Emang harus gitu ya? Harus. Coba kepala kamu yang ke sini saya. Dia ngambil handphone, dia moto. Difoto. Pas tutup mata, dia malah moto dan selfie. Nah loh, orang pintar macam apa ini? Orang pintar zaman now. Sekarang kamu Enggak, Mas, tadi udah minum kebetulan. Jadi udah aus. Oh, dia nyuruh penggoda kita minum air. Gak apa-apa, minum aja gak apa. Menurut gue sih ini modus lah. Nggak,
percaya pakai begini-begini tuh. Jangan, aduh nanti bahaya mas. Kadang-kadang orang Tapi udah bisa lu ntar dikasih obat bius apa segala macam pingsan nanti orang kita gimana? Enggak, lo minum aja. Oh my god, bisa lu suruh lagi. Gimana apa ya mas, kok kepala saya jadi pusing ya? Tapi setelah penggoda kita yang mengaku pasien dikasih minum, tiba-tiba kok penggoda kita kayak dengerin arahan saya. Dia kayak ngomongnya keluar jalur, dia asik sendiri. Kita keluar. Lu jangan mau. Jangan mau. Kan lu udah bilang jangan diminum. Jangan mau, lu kok mau sih? Jangan mau. Lu malah nurut. Itu dia keluar. Kok kayak Gara-gara air tadi mah bukan sih menurut lo? tapi lu lihat tuh, lu mukanya. kayak mau pergi deh. Kok mukanya kayak orang blongo gitu sih? Terus lo kalau denger kasih kode, kasih lo angkat tangan lo. Nah dia Gak denger. Dia nggak denger apa dia? Ini pasti gara-gara minum air tadi mas. Lu gua udah bilang loh. Nah lo di dalam nih ngapain lo? Ini penggoda kita tuh tanggung jawab sama dia lo. Gimana dong? Ini kameramen kita nggak denger lagi pakai headphone. Kita bingung nih mau ngejar mereka, mau ngikutin mereka, apa mau gimana. Tiba-tiba HT berbunyi, Iya, itu di dalam gimana? kameramen kita dari dalam bilang, cepet ke dalam, kita ketemu orang. Ada orang pingsan. Ada apa? Itu kayaknya anak saya deh. Oh iya bener. Tuh mana? Iya bener. Iya. Tapi belum percaya orang ini bakal balik lagi kira-kira ya? Tani. Tani. Kita panik dong, ibunya. Rani pun panik, jangan-jangan anak saya di dalam, jangan-jangan Rani. Langsung kita lari dan ternyata di dalam rumah tersebut terdapat sebuah kamar dan di situ memang benar ada sesosok wanita dan itu adalah Rani. Rani tetap tidak nyaut, tidak bergerak. Saya berpikir, Rani sudah tidak bernyawa. Mas, gimana Mas Ida? Tolongin. Ini masih hidup apa enggak? Coba dong, coba lihat dong. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Ya, kita lihat dulu. Ini masih hidup ini. Masih hidup kan? Bentar, maaf, mundur dulu. Ibu jangan biar aja. Ternyata Rani itu pingsan karena saya masih lihat ada denyut nadi. Saya pun melakukan sebuah tindakan di mana saya pernah belajar tentang titik-titik saraf dan akhirnya Rani pun bangun. Rani sadar, tapi Rani masih dalam keadaan dia bingung dia di mana.